Halo, nama saya Mingga Harika Jayanti. Dalam video yang berjudul Pandemic Breeze ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang paling menarik selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Jepang dan negara industri. Pembahasan yang paling menarik yaitu peran dan partisipasi Jepang dalam isu keamanan terorisme di dunia. Dalam hal ini, Jepang memberikan serangkaian bantuan untuk Afghanistan seperti finansial, pembangunan infrastruktur, serta bantuan kemanusiaan dalam bidang pendidikan. Jepang membangun sekolah-sekolah dan mendistribusikan materi untuk diajarkan kepada murid-murid. Dukungan Jepang terhadap perang melawan terorisme merupakan tindakan pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Meskipun militer yang dimiliki Jepang sangat minim, namun tidak menyurutkan keinginan negara Jepang untuk masuk ke dalam dunia internasional dan bergabung dengan kekuatan multinasional dalam upayanya menjaga keamanan internasional. Afghanistan sendiri mempunyai orang-orang yang korup sehingga agak sulit untuk menyatukan rakyatnya untuk perdamaian dan keamanan Afghanistan sendiri. Manfaat bagi saya setelah mempelajari materi ini adalah dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan, keamanan dan perdamaian di Afghanistan bisa saja terjadi. Pendidikan moral adalah satu-satunya jalan keluar. Afghanistan adalah negara di mana perang seperti permainan. Orang-orang perlu dididik dengan segala cara. Tidak ada yang bisa dicapai dengan perang karena Taliban bukanlah komunitas yang hanya bisa dihilangkan dengan perang. Hal itu dapat diberantas dengan mengubah cara berpikir orang-orang Afghanistan melalui pendidikan. Pendidikan adalah blok paling penting dalam kemajuan Afghanistan menuju perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan membawa pemberdayaan dan pencerahan. Pendidikan akan mempengaruhi kualitas berpikir seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Orang-orang Afghanistan harus membangun kepercayaan pada diri mereka sendiri, yaitu dengan bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu perdamaian dan keamanan. Selama saya mengikuti perkuliahan online, saya merasakan suka dan dukanya. Sukanya karena saya tidak harus berkumpul di dalam kelas, sehingga dengan di rumah saja saya bisa merasa aman dari penyebaran virus COVID-19. Kemudian dengan di rumah saja, saya bisa merasakan jenis tugas yang berbeda dari dosen seperti membuat blog dan membuat video-video menggunakan bahasa yang saya suka sebagai wadah untuk menuangkan ide-ide saya, dan melalui wadah tersebut saya bisa melatih kemampuan bahasa asing saya. Kemudian dukanya terkadang koneksi internet yang tidak stabil bisa menghambat saya dalam mengakses materi video yang diberikan oleh dosen. Kemudian lingkungan yang kurang mendukung seperti suara-suara yang mengganggu pada saat jam kuliah saya sehingga bisa mengganggu konsentrasi. Saya juga sangat rindu dengan suasana kampus dan teman-teman untuk bertukar cerita pada saat setelah kelas. Corona telah menyebar ke seluruh dunia, ratusan ribu orang telah terkena virus dan banyak yang meninggal. Orang-orang di seluruh dunia berada dalam ketakutan dan hal itu berdampak negatif pada semua orang baik secara fisik maupun mental. Pesan yang saya ingin sampaikan melalui video ini adalah dalam menghadapi COVID-19, banyak orang yang mengeluhkan rasa bosan karena hanya di rumah saja dan tidak punya banyak kegiatan. Beberapa bahkan mungkin merasa bahwa itu adalah pelanggaran hak individu mereka, dipaksa untuk tinggal di rumah untuk waktu yang lebih lama. Namun jika menyangkut kebaikan yang lebih besar, kalian harus selalu rela mengorbankan sedikit dari kebebasan itu. Keseimbangan antara hak individu dan keamanan publik adalah hal yang selalu berubah. Tetap di rumah saja dan jaga jarak untuk kebaikan publik yang lebih besar, sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hidup saya setelah saya lulus adalah saya ingin sekali bekerja untuk World Wildlife Fund Nature, karena saya ingin sekali berkontribusi untuk melindungi lingkungan dan hewan. Saya harus memiliki karir dan hidup yang sudah sangat stabil sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dengan biaya sendiri. Saya juga memiliki rencana untuk berkeliling dunia dan menetap di luar Indonesia untuk mencari pengalaman hidup yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya dengan lingkungan dan orang-orang yang berbeda. Itu saja dari saya, terima kasih.